Jadi gini Pak, saya potong ya. Kenapa kita hajatnya lemot? Karena Bapak hidup ini dibawa beban. Nggak boleh. Jadi mobil, truk, kalau mau naik ke atas, ke Allah, nggak boleh ada beban. Mesti kosong. Biar lancar. Ntar dari atas ke bawahnya baru bawa hasil. Sayuran, batu, pasir, apa aja. Tapi waktu naik mesti kosong. Jadi Bapak nggak boleh ada beban. Aduh, besok jatuh tempo. Aduh, utang saya kapan ya lunas? Nggak boleh. Kan kamu mau ke aku. Tinggalin dong unek-uneknya. Tinggalin dong pikirannya. Tinggalin dong komennya. Tinggalin dong ngeluhnya. Tinggalin dong jengkelnya. Lo naik ke sini cukup seorang tanpa bawa beban. Kita nggak naik ke atas kalau truk mosok bawa beban. Akhirnya apa? Nggak nyampe. Kenapa? Plat koplingnya jebol. Betul? Betul. Bannya meletus. Jus. Betul. Akhirnya nggak terkabul. Coba kita copot-copotin. Semua kita copotin. Kita ke Allah dengan tidak membawa beban. Terima kasih Allah. Alhamdulillah. Setiap bulan cair 100 miliar. Terima kasih Allah. Amin. Ini jangan mikir, ini mikir. Dari mana ya 100 miliar? Apa iya ya? Nggak boleh. Jadi Bapak mesti legowo, lapang dada. Itu terkabulnya paling lama 99 hari. Paling cepat 9 hari. Amin. Coba kerjain. Syaratnya tadi nggak boleh punya sifat 18. Kalau Bapak masih punya sifat 18, salah satunya mikir. Jatuh tempo. Nggak boleh. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Kalau Bapak mikir. Komen. Ngeluh. Nggak boleh. Itu yang bikin hajat Bapak lemot. Makanya saya lihat tamu-tamu saya, Pak Haji, kenapa kok saya hajatnya jalan di tempat? Karena kamu ke Allahnya bawa beban. Ibaratnya nih mobil mau naik ke gunung, bawa batu. Nggak mau rugi, ngobjek. Sayang ke atas kalau kosong. Dibawa batu. Nyampe enggak plat koplingnya jebol. Nyampe enggak bannya meletus. Jangan dong, kosong. Nanti dari atas bawa hajat terkabul. Sayuran, buah-buahan. Nyambung maksud saya? Nyambung. Oke. Apalagi pertanyaan? Pertanyaan saya kan ini kelahiran tahun 68. 68. Wow. 57. Muda bener. Lahiran tahun 67. 68. 68. Kadang-kadang 1 bulan, kadang-kadang kalau saya tidak pasah berarti saya hanya 2 kali. Apa? Saya naik ranjang ke istri. ML. Ya. Sehari 2 kali. 1 bulan tuh 2 kali kan. 1 bulan 2 kali. Ini sayang bener alat kelaminnya dianggurin, bos. Ya Allah. Aduh. Nganggur dong, Bu. Tetap saya bareng tidur ya tiap malam. Apa? Tiap malam saya bareng tidur sama istri. Tidur bareng? Tidur bareng tiap malam. Tapi ML-nya sebulan 2 kali? Sebulan 2 kali lah. Jadi saya yang jujur 28 hari nganggur dong, Bu. Aduh, sayang bener. Kalah sama kameramen. Saya jujur ini, Pak Haji. Kadang kalau saya kadang-kadang merenung saya. Apa yang direnungin? Yang saya renungin, gimana ini? Kita sudah tua umur setengah abad, saya bilang. Masih aja kita banyakan punya. Dia minum obat. Obat apa? Amoxicillin saya makan, minum. Obat apa? Amoxicillin. Kadang-kadang tensi saya kan naik. Jadi saya bawa obat nih kalau jarak jauh. Ini saya beli. Ya ini, tapi ini yang satu lembar ini kadang-kadang 1 bulan habis ini. Oh iya. Dan ini. Ya. Saya siapan itu kadang-kadang pernah saya nyopir Pak Haji. Ya. Kan saya aja enggak berani saya kasih orang bawa istri saya kan. Saya aja bawa istri karena
anak tiri saya ini kan 5. Ya. 1 yang sekolah, 2 yang sekolah, 3 yang sekolah ya deh. Yang di universitas 1. Itu bapaknya, mantan suaminya enggak pernah. Sebenarnya kan bukan beban dia. Ya biarlah, kita punya beban, saya bilang. Lanjutin aja selagi kita mampu. Jadi bapak yang biayain? Iya, sama ibunya. Ibu umur berapa, Bu? Dia kelahiran 47. masih 47 umurnya. Oh, 47. 47 masih. Semangat kerjanya luar biasa. Ya. Bisa dia nunggu pasar mulai dari jam 6 Pagi sampai jam 10 malam. Wow. Kalau saya kan kalau sudah saya pulang nyupir, saya banyak standby di rumah. Oh, okay. Nunggu orang datang. Kadang-kadang ada orang jualan dari Jawa Barat, Garut. Saya punya kos-kosan di sana hanya 7 kamar. Sekarang kos-kosan saya sepi karena banyak saingan. Oke. Iya, saya jujur aja nih Pak Haji. Sudah saya 3 tahun sudah ini sepi. Dulu Kenapa rame. nggak dicebok alat kelamin bapak dicawik-cawik di depan kos-kosan? Ya, nggak tahu ilmunya masih. Oh, Itu nggak sebabnya tahu saya ilmunya. datang ikut. Saya datang ke sini ke Bogor. Oke, ajarin. Cebok alat kelaminnya. Cawik-cawik di depannya. Pak, dari saya ada pantun buat Bapak. Mau denger pantunnya? Ya. Ke Sukabumi beli terong. Jangan lupa beli kedong-dong. Kalau suami kurang serong, istrinya kasihan dong. Maaf Pak Haji. Jadi apa Pak Haji? Suaminya kurang strong. Jadi ke Sukabumi dulu ya Pak. Harus serong. Mesti makan terong. Biar letoy. Terong ungu. Terong. Iya. Betul. Iya. Kasihan istri ya. Berdosa kita juga nggak pernah anu istri kan. Jadi yang dimasukin jangan alat kelamin bapak, terong yang ungu. Haji. Jadi ke Sukabumi beli terong, jangan lupa memberi kedong-dong. Kalau suami kurang serong, istrinya kasihan dong. Gitu. Jadi kita harus sehat ya Pak ya. Ibu juga harus bikin suami sehat. Syukuran terong. Oh boleh. Di sana banyak kuda dong Pak. Ya. Banyak kuda. Di Sumbawa kan banyak kuda. Kuda Nggak pernah orang. saya minum kuda air Air susu kuda liar belum? Belum pernah saya makan selama saya 10 tahun di sana. Hmm. Saya nikah sama ini 2016. Oke. Jadi kalau di Lombok tuh banyak orang miara kuda gak? Di kampung bapak Sumbawa. banyak miara Bawa, Pak. di rumah bapak banyak Saya gak? begini Pak Ji. Di kampung bapak. Kita ini asal usul kita dari Lombok asli. Kita hijrah berdagang ke Sumbawa. Oh, Sumbawa. Nah, ini karena ada bibitnya transmigrasi tahun 77, dia datang jenguk. Nah, dia tinggal dulu di sana dulu ini. Istri ini saya ketemu dulu sama dia, saya kenal lewat HP. HP. Iya. Oh, bukan lagi naik kuda. Bukan, lewat HP. Terus saya datang ke Lunyuk, silaturahmi, ketemuan. Pada waktu itu istri yang nomor 3 itu sakit-sakitan payudaranya kan. Saya izin lah. Saya diam-diam, namanya lelaki kan banyak akal kan. Setuju. Iya. Gimana kameramen? Kameramen. Akhirnya ndak lama saya ndak mau saya pacaran lama-lama, saya yang penting nikah itu aja saya bilang. Ya langsung nikah jarak 6 bulan ya. Jarak 6 bulan itu saja. Iya Pak. Oh ya Pak, yang mulai ucapan Pak Haji tadi mengenai obat tadi ya, sehat biar sehat. Kalau saya sama Pak Haji suruh mandi jam 00. Jam 12. Sudah Iya. saya suruh, Iya. tapi Laki-laki yang mandi jam 00 alat kelaminnya keras terus. Keras terus. sudah sih dia mandi. Rutin. Tapi tidak rutin dia. Ya, Tadi rutin. karena kita mau ke Bogor nggak mandi saya tadi malam. Oh, Oh iya, nanti mandi pakai kebo bule saya di bawah. Pemandian kebo bule saya kosong. iya. Iya dulu gula saya ada gula 500. Alhamdulillah setelah saya lakukan secara malam istiqomah mandi jam 00 pakai pandan. Saya biasa mandi dari bawah dulu, jujur dari kaki dulu, baru ke badan, ke perut, baru ke badan, baru ke kepala di keramas.
Itu. Jadi alhamdulillah sekarang gula saya 150. Normal. Normal lagi ya. Sudah makan enak lagi. Apalagi Pak Haji ngasih saya banyak makanan, saya jadi tambah gendut. Sate kambing. Sate kambing, seblak, nasi goreng, nasi rames, masuk semua. Panada, masuk semua. Panada. Iya Pak. Dan Bapak juga yang tentu banyak pikiran, usahakan kita punya penyakit itu dibawa enjoy aja, dinikmati aja, gitu. Kata Pak Haji kan, biar hati senang, rezeki datang, penyakit juga pergi. Gitu. Ada lagi satu Pak Haji, ambil berkahnya, kebetulan yang antar saya cucu saya ini hamil, dia mau minta berkah ke sini. Oh bisa, gampang. Gampang, nanti suruh pakai cara dalam pasangannya. Keponakan bapak laki perempuan? Yang laki istrinya ini antar saya ke sini. Tukeran cara dalam. Lakinya pakai cara dalam istrinya, istrinya pakai cara dalam lakinya. Hamil. Bapak juga begitu. Dia hamil besar. Dia hamil Mau besar. melahirkan. Oh, hamil besar pengen lahiran. Berkah. Ya. Oh, gampang. Cara dalam suaminya dikalungin di leher istrinya yang lagi hamil. Nanti lahirnya normal. Oh iya. Kalau gue elus-elus perutnya, kalau gue ngaceng berkah kali. Gue elus-elus perutnya yang hamil. Kalau gue berdiri berarti berkah ya. Tapi kalau gue nggak ngaceng nggak berkah. Enggak lah, humor. Boleh. Kami 3 orang datang dari NTB ini. Ada namanya Pak Zulkarnain. Oke, boleh. Nanti sama anak yatim disuruh pegang. Nah itu kan ke masjid. Ya. Dipegang anak yatim, suruh pegang perutnya, berkah. Lahir. Nanti cara dalam suaminya kalungin di leher. Nanti lahirnya normal. Amin. Normal. Terus apa lagi bos? Saya mau cair 10 miliar. Gimana ceritanya itu bos? Alhamdulillah. Gimana cair? Gue maunya cair 10 miliar tiap bulan. Ya. Ya, tapi bapak nggak boleh punya sifat 18. Ya, saya kosongkan. Sebelum dia masuk ke ini, istri saya, Pak Haji, selalu bentak ke saya. Saya juga emosionalnya tinggi. Kebetulan saya kan orang tensi. Iya. Kalau kita menghadap ke istri tambah parah. Iya. Akhirnya sesudah dia lihat cara-cara pekerjaannya dengan dilihat di YouTube, akhirnya istri saya kok lembut sekali sekarang badannya, saya bilang. Setelah dia mandi itu jam 12.00. Saya heran. Saya peluk dia, lembut badannya. Wow. Iya. Jauh berubah. Itu saja Pak Haji. Nah, Ada juga Pak Haji, sesudah saya lakukan, kerjakan itu sholat sunat tobat, banyak perubahannya. Boleh. Iya. Pas selesai saya kerjakan itu sholat sunat tobat itu, tiba-tiba anak saya bilang, ibu kok harum sekali gitu bilangnya. Terus ini suami lagi datang, parfum apa ini kamu pakai kok harum sekali gitu dia bilang. Terus selesai sholat asar saya pergi ke pasar, anak saya mau masuk kamar, tiba-tiba dia dengar suara saya nangis katanya di dalam kamar itu. Jadi anak saya itu lari, yang paling kecil dia ngasih tahu, ibu, saya dengar itu ada ibu nangis, suara ibu nangis di dalam gitu bilangnya. Kapan? Barusan gitu dia bilang, anak saya itu. Nah terus malam Jumat yang kemarin itu di pasar kita berempat, terus kita mau pulang, tiba-tiba datang kayak harum, kayak parfum sudah. Kayak Hajar Aswad. Nggak pernah begitu di pasar Tunggu. Kita mau pulang terus sekitar jam 8 gitu.
malam Jumat. Pulang lagi ke rumah, nyampe rumah keluar lagi itu anunya. Harumnya itu. Ya. Nah, gitu. Nggak apa-apa, namanya kan mau hajat terkabul begitu, kasih tanda. Terus malam Jumat itu lagi sekitar jam setengah 12 saya mimpi. Mimpi ada cahaya yang datang dari sebelah barat. Terus saya duduk, langsung dia masuk ke badan gitu. Nggak apa-apa, namanya kan mau hajat terkabul begitu, tanda kasih tanda. Ajarin cara nyentongin cair 10 miliar. Ajarin. Nih, diajarin cara nyentongin duit cair 10 miliar. Bapak Ibu nanti dikasih uang ini, uang bibit dari Pak Haji. Nanti dipakai manggil umpan, manggil teman-temannya dia. Ini untuk disimpan, jangan dipakai untuk belanja, ya. Taruh di mana, di dompet, di tas boleh. Gini, dengan penuh keyakinan Ibu ucapkan Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Yakin pasti Allah kabulkan. Dipanggil, diundang, ganteng, 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 datang ya ganteng, datang ke rumah saya sini, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening, undang, ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini bersama kawan-kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, diulang-ulang 9 kali boleh, sekali ucap, diulangi setiap habis sholat boleh, habis sholat duha boleh, minimal habis sholat 5 waktu. Yang di rumah, kalau Bapak sholatnya di masjid, tidak usah dibawa, di rumah aja. Viral nanti kalau di masjid. Saya, sip. Ada lagi pertanyaan? Saya ada pertanyaan sedikit satu nih. Apa kita pakai supaya zakar kita tidak lembek-lembek ini? Oh, dicentongin. Iya. Ngaceng, keras, panjang, dicentongin. Dicentongin sama ibu, nanti pakai centong, dicentongin ya. Nanti keras, panjang, ngaceng, manjur. Udah dipraktekin kok, iya betul. Nah, kita alumni centong. Ada lagi? Ada lagi Pak Haji. Ya. Dulu kan pelanggan saya banyak, banyak sekali pelanggan. Jadi sampai itu ada manggil, ajarin. Nah tuh, Bapak baca. Terus badak. Sampai dapat 20 juta jualan Itu sehari. dia tuh cara manggilnya. Alat kelamin laki-laki jual paling iya. atas. Iya. Alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Rame. Untung bersih satu hari 10 juta. Untung bersih satu hari, untung bersih 10 juta. Itu ada. Iya. Cara manggil. Diajarin. Terus apa lagi? Makan. Oh iya, videoin bos. Ya. Bawa naik ke atas. Bisa. Cair 10 M ya. Amin. Cair 10 M ya. Tiap bulan ya. Ya. Sip, terkabul ya. Pak, di atas anak yatim lagi makan seblak.
tadi ada yang sedekah nih 90 juta. Kita buat makan seblak. Nah, Bapak ke atas, anak yatim suruh megang. Kasih tahu J yang lagi hamil ya. Oke? Sip, nanti saya ke atas. Sip. Nanti dielus. Amin. Ya, berkah ya. Ya. Diliput, Bos. Lombok. Apa? Assalamualaikum. Ya. Udah sudah sekalian. Yuk. Satu orang nggak apa-apa. Sekarang sekalian Oji. Yuk. Tiap hari aja seblak sekarang. Di atas. Di atas ini. Iya, bilang sama si itu tiap hari. Yuk lanjut yuk. Lanjut sekalian aja. Lanjut. Tiap hari seblak. Iya, iya. Piringnya ada gak? Kalau nggak ada besok saya beliin. Pakai styrofoam kan nggak sih? Oh, styrofoam. Kenapa nggak pakai mangkok? Kabur. Hilang ya? Oh, hilang ya? Sendok juga ya? Udah mendingan pakai itu aja styrofoam ya? Ambil buang ya? Ya udah. Sendok juga yang plastik juga banyak yang hilang. Sendok bebek ya, stainless. Namanya juga anak-anak sih susah. Pokoknya seblak tiap hari aja bos di atas. Tiap hari. Besok Kamis juga seblak aja. Masuknya udah langsung di atas aja. Udah. Apa yang nggak ada coba? Bos naik ke atas sebentar. Panci, penggorengan, dandang, piring, apa yang nggak ada? Besok saya siapin. Baskom apa coba dicatetin. Ntar si Ian yang beliin. Panci, penggorengan, dandang, piring, sendok. Penggorengan yang gede ada gak? Pokoknya biar anak-anak seneng deh. Sama bon cabe ada gak cabe tuh? Level 20 kalau bisa level 50. Anak yatim kan nggak bisa level 1. Mesti level 50. Itu adalah sebelah di atas dia yang rugi tuh buat cabenya di. Ayo bos sini. Sini duduk sini bos. Tinggal di mana bos? Yuk duduk sini. Yuk duduk. Sehari-harinya apa bos? Nganggur pak. Nganggur. Iya. Nganggur udah berapa tahun nganggur? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Sebelum nganggur apa kegiatannya? Sopir pak. Hah? Sopir. Supir. Supir. Iya. Bawa mobil apa bos? Mobil dinas. Hah? Mobil dinas. Mobil dinas. Jadi berapa lama nyupir bos? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Sebelum nyupir 2 tahun apa kegiatannya? Jadi marketing di bank. Marketing apa? Ini cari nasabah. Oh cari nasabah. Iya. Nah bos di Medannya di mana tinggalnya? Di kotanya pak. Di kota Medan. Iya pak. Oke. Nah ini tahu RDI dari mana bos? Internet pak. YouTube. Hah? Dari YouTube. YouTube. Apa yang tertarik dari ilmu RDI bos kalau boleh tahu? Karomahnya sih kayak sulit dijabarkan pakai logika gitu. Gitu. Terus bos sudah meraktekin ilmu RDI belum? Udah tapi gagal. Gagal. Nah sekarang maksain ke RDI apa hajatnya? Bosan miskin sih, pengen utang Apa? lunas. Bosan miskin, Bosan miskin, pengen utang lunas. pengen utang lunas. Punya duit 100 juta bulan ini gitu. Bulan Terus ini bayar 100 utang. juta. Cukup bos 100 juta. Kenapa nggak minta 10 miliar bos sama Allah? Tanggung bener mintanya cuma 100 juta. Mau kalau tahu. Tapi nggak 10 tahu miliar caranya. aja. Boleh. Ya. Iya boleh. Nah coba lo lihat tuh sifat
Sifat penyakit hati yang 18. Dari 18 yang nempel di hati lo penyakit hati apa bos? Dari 18 ada berapa item penyakit bos yang masih nempel? Ada 4. Apa aja? Gundah, gelisah, murung, sedih, satu lagi sama mikir. Udah itu ya. Apa? Sama mikir 5 ini ya. Jadi gundah, gelisah, murung, sedih, sama mikir. Nah, kalau di ayatnya bos, di hadisnya, jangankan sifat 18, 5 sifat aja nggak boleh. Jangankan 5 sifat, 1 sifat pun nggak boleh. Nah, jadi mesti apa? Mesti bersih. Nah, lo bisa gak nih dalam waktu seminggu, paling lama sebulan, nggak boleh punya sifat yang 18, terutama yang dominan tuh yang tadi bos sebut yang 5. Bisa gak tuh dihilangin? Caranya gimana Pak Haji? Hah? Caranya gimana? Dilawan dong. Lo gede jengkel apa gede hajat? Hajat. Ya jangan jengkel dong. Gede mikir apa gede hajat? Hajat. Nah jangan mikir dong. Gede hajat apa gede ngeluh? Hajat. Ah jangan ngeluh dong. Gitu. Jadi lo mesti lawan. Terus jualan itu udah nyobain jualan tapi nggak laku-laku. Jualan apa? Produk online, produk digital, udah pakai iklan malah nggak laku-laku. Apa namanya? Ini kayak e-book, buku digital, buku digital Pak Haji. Buku digital. Iya, sama audio digital. Harganya berapa? Kalau buku digital cuman sekitar 135. Terus kalau yang audionya sekitar 388 itu nggak sama sekali laku gitu, udah ngiklan. Pakai itu tuh bos, manggil. Coba lihat bukunya paling atas. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Rame. Untung bersih 1 hari 10 juta. Begitu. Lo manggilnya begitu, cara manggil pelanggannya setiap hari. Rame, untung bersih 1 hari 10 juta. Susah gak dipraktekin? Kayaknya enggak deh. Enggak lah. Terus apa lagi bos? Enggak perlu dilangkain ya, enggak ada yang dilangkain. Cuman dibaca ini doang. Oh harus dilangkain dong. Kan pakai produk digital. Apanya yang dilangkain? HP. Laptopnya, HP lo. Oh gitu. Sebelum lo dagang, dilangkain dulu HP lo. 9 kali. Laptop ya 9 kali. Kan ada di gambarnya di dalam laptop itu. Atau kalau lo mau kreatif dicetak. Lo cetak di produk lo, dicetak tuh di kertas. Nanti lo langkain kertasnya. Laku. Menurut Pak Haji apa sih yang bikin hidup saya ini kayak begini gitu? Kurang sedekah. Sedekah lo kurang. Kayak orang mancing ikan. Lo panggilannya nama siapa? Noval. Val. Lagi ngapain lo Val? Lagi mancing. Umpannya mana Val? Nanti Pak Haji kalau gue dapet ikan baru gue beli umpan. Kira-kira dapet ikan nggak? Nggak dapet. Nih hari ini bos, gue maksain anak yatim gue makanin seblak. Gue modali 2 juta. Berapa hari yang lalu? 3 hari yang lalu. Berturut-turut seblak. Karena anak yatim hobinya seblak. Barusan ada orang nganterin duit 90 juta. Oh. Padahal gue modalnya cuma 2 juta. Berarti kan gue tinggal kasih duitnya nih. Nih buat beli bahan baku seblak setiap hari. Bakal cair berapa ya? 900 juta. Gue cairin lagi buat bikin bahan baku seblak. Cairnya berapa ya? 9 miliar. 9 miliar gue bikinin seblak. Cairnya berapa ya? 90 miliar. Dalam waktu berapa ya? Setahun. Kok bisa Pak Haji? Pede gue. 9 miliar bikin seblak. Iya dong. Gue bikin seblak terus. Yang mewah. Baksonya Mona Lisa, bukan bakso yang abal-abal. Kemarin gue makan baksonya abal-abal. Gue makan tepung semua, dagingnya mana nih? Ada gue sambit aja. Gue kan punya anjing herder, gue sambit, anjing gue celeng.
Harusnya baksonya enak. Maka gue bilang beli bakso yang enak, Mona Lisa. Beli bakso Mona Lisa yang paling mahal. Pakai baksonya Mona Lisa. Beli ceker yang udah kupas kulit. Beli lagi itu yang dalamnya keju. Pokoknya seblaknya yang paling mahal. Cair 90 juta. Nih ntar gue kasih lagi nih, gue suruh beli bahan baku. Bohong nggak cair 900 juta? Enggak. Pasti cair. Lo kurang sedekah, bos. Terus gini Pak Haji, saya kan kurang lebih 3 tahun itu nganggur. Sumber pendapatan saya terlebih itu banyaknya dari pinjol. Sampai akhirnya saya kelilit gitu. Nggak apa-apa, tambahin lagi dong pinjolnya. Tambahin lagi. Tambahin lagi. Terus sedekahnya gimana gitu? Saya kurang, gimana sedekah gitu? Lo itu lagi, apply lagi dong. Pinjem lagi pinjol 100 juta. Ada nggak pinjol 100 juta? 10 aplikasi 10. Nggak nyampe limitnya. Hah? Limitnya nggak nyampe. Kan ada pinjol yang lain. Emang pinjol cuma satu? Banyak aplikasi. Kok Pak Haji tahu? Ya kan gue pakar pinjol. Terus udah minjem disedekahin atau gimana? Ya iyalah. Itu. Sekarang nih, gue lagi mancing. Noval, lo lagi ngapain, Val? Lagi mancing. Umpannya mana? Ntar kalau gue dapet ikan baru gue beli umpan. Dapet ikan nggak? Enggak. Lo pinjem dong umpannya ke dia. Gue pinjem dong. Duit berapa? 100.000. Beli umpan, bahan baku umpan ikan. Lo mancing. Dapet ikannya, lo jual. Nanti hasil jual ikannya balikin dong umpannya. Begitu, bos. Lu jangan lihat pinjol dari sisi negatifnya. Dari sisi positifnya memang negatif, tapi jangan dilihat. Coba buktinya, lo sakit darurat. Amit-amit jeung bayi jangan sampai harus cuci darah. Lo mesti beli darah. Lo paksa tuh pinjol, betul? Gesek tuh kartu kredit. Lo mau makan nih, nggak punya, bayar listrik nggak punya. Gesek tuh kartu kredit. Jangan lihat sisi negatifnya, bos. Lihat positifnya, bos. Kalau kita lihat negatifnya, kok negara ini utangnya banyak? Tuh disetujuin, ya betul? Berapa ribu triliun? Yang bayar siapa? Yang utang siapa? Yang bayar siapa? Udah jangan lihat negatifnya, lihat positifnya aja. Positif. Nanti positif. Tapi kalau lihat negatif, riba. Ya, gimana? Lo nggak lihat tuh perusahaan-perusahaan yang sekarang pada bangkrut? Itu karena minjem. Siapa Pak Haji? Salah satunya apa? Sritek. Lagi rame lo lihat tuh. Tapi kan dia nggak make untuk berbagi. Dia malah untuk apa? Korupsi. Iya, harusnya untuk berbagi dong. Lo tau gak zaman dulu ada Pitung? Iya, Si Pitung. Tahu. Dia rampok gudang-gudang Belanda. Hasil rampokannya dikemanain? Disedekain ke anak yatim. Kalau kita enggak korupsi, hasil korupsinya disedekain kemana? Ibu yatim. Janda. Iya, jangan dong. Anak yatim. Jadi nyolong gak apa-apa nih Pak Haji? Nyolong boleh dong. Apa? Nyolong boleh dong. Ya lo nyolong aja. Aman kok tuh, bukti si Pitung aman. Malah jadi pahlawan, ya betul? Ya betul. Kita kebanyakan, bos, nyolong bukan buat anak yatim. Buat siapa? Ibu yatim. Nggak boleh buat anak yatim. Nanti bonusnya baru dapat ibu yatim. Terus Pak Haji, ini saya bulan ini acara apa sih sebenarnya ini? Acara guyon. Terus Pak Haji, saya butuh 100 juta dalam bulan ini. Ya lo kerjain dulu ya? dong. Sifat busuknya nggak boleh ada. Yang tadi 5. Lo punya apa? Lo sedekain. Mancing. Gue mancing nih, bos. 2 juta lo, bos. Bikin seblak tuh di atas. 3 hari dapat nih 90 juta. Nih gue mau pancing lagi nih 90 juta. Gue mau beliin seblak. Udah. Masak apa di atas? Belum naik ya? Tadi Mbak Siti baru datang tuh jam berapa habis asar. Nah, rencananya memang mau makan seblak, roti bakar sama jus.
Nah kalau sebelah kan tiap hari juga makan, cuman kan di sini. Jadi mungkin besok acara itunya Pak Haji. Nah tadi naik ke atas itu baru makan roti bakar aja. Sama jus nanti mungkin. Seblak aja lagi bikin. Man, naik ke atas man. Lari, suruh bikin seblak, suruh gue. Turutin maunya gue man. Gue lagi punya hajat 9 miliar. Seblak man, seblak. Paksain seblak. Hah? Anak-anak panggil lagi aja, panggil. Yang makan seblak dapat duit gitu, suruh Pak Haji. Bohong nggak mau. Yang makan dapat duit gitu. Yang nggak makan nggak dapat duit. Lo milih duit apa milih makan? Yang makan dapat duit gitu. Maksa bos. Gua apa maksa bos. Gua apa maksa. Saya juga kemarin juga maksa. Iya, paksain aja. Bos, ini kameramen lo lihat ke belakang. Bini lo berapa ya? Berapa bini lo? 5. Dia kalau nggak maksa nggak mungkin 5. Ini lagi mau maksa lagi tambah 2 ya. 7 karena hari kan 7 hari ya. 2 dia nganggur. Jadi lo mesti maksa bos. Kayak tadi nih, makan seblak, anak yatim udah pulang, panggil. Yang makan dapat duit, pasti mau. Pokoknya makan dapat duit. Apa sih artinya duit? Orang cuman 10.000, anak lu ya seneng ya. 20.000 ya, seneng bos. Orang bocah-bocah kecil, anak-anak TK, kecil-kecil lah. Pokoknya yang makan seblak dapat duit. Oh, bohong nggak makan. Apalagi nih gua kasih duit ntar nih. Yang makan seblak dapat 100.000, nih dapat 90 juta Pak Haji. Bohong, dia nggak nongkrong, nggak bakal pulang sampai malam ya. 100.000 gitu loh. Kan gue dapat 90 juta. Gue kasih 100.000. Segepok kan 10 juta, 100 lembar. Taruhlah anaknya ada berapa sih? Misalkan 500. Cuma 50 juta. Tapi kalau gue cair 9 miliar, untung di gua dong. Iya ya. Untuk siapa? Buat dia besok berangkatin ke Turki. Karena gue mau bawa dia liburan ke Turki. Pak Haji ikut? Gue enggak. Ini aja pada ngikut. Gue enggak ngikut. Nih, karena dia mau dilempar dari atas awan. Ya, tamu-tamu lah kita kasih gratis. Jadi tamu-tamu kayak lu nih mau ikut pendamping gratis gitu loh bos, dampingin anak yatim. Ke Turki nanti lanjut umroh. Tawaf di sana, nginep di hotel. Gratis bos, anak yatim gue bawa ke sana nanti. Kan banyak Pak Haji, gue mau jadi pendamping gratis. Gue nggak punya paspor, gue bikinin paspor. Gue nggak punya uang buat pegangan, gue kasih sangu. Gitu. Kok gitu Pak Haji? Lah kan cair 9 miliar. Paling bawa anak yatim ke Turki jalan-jalan paling nggak lebih dari 5M. 4M gue kentit ya. Haji Umbe. Dasar lah Haji Umbe. Tasakur Pak Haji. Tasakur. Rasa apa? Turkinya terima kasih. Oh iya. Gitu. Jadi lo kalau gue lihat lo kurang maksain. Lo udah maksain nih, ketemu gue begini. Pulang dari ruangan, lo paksain ibadah. Lo paksain berbuat. Lo paksain. Lo paksain sedekah. Lo masih mending lo bos. Lo waktu baru datang ke sini berapa tahun yang lalu ke RD? 4-5 tahun jalan. Nah dia tinggal di sini, dia riado, ngemong anak yatim, ngangon. Bonusnya dia ngangon ibu yatim. Waktu lo datang utangnya berapa ya? 100 miliar. Nah sekarang tinggal berapa ya? 2. Tuh. Bantuin gua, karena kalau gua ngangon sendiri nggak bisa bos, 500 anak. Gua dibantuin sama dia orang. Kayak gua ke Turki besok liburan nih, anak-anak gua bawa nih jalan-jalan. Nggak mungkin gue. Nggak mungkin. Kan banyak anak yatim ibu. Wah lari-lari ke sono. Apalagi nanti kalau tawaf, sa'i, gue butuh relawan bos. Butuh yang ngemong. Nah rata-rata tamu-tamu gue pada ceper, maunya gratis. Ya udah kita gratisin semua. Bayar ya enggak lah, mau bayar dari mana? Orang dia pada nggak punya uang, nggak punya paspor kita bikini. Yang penting dia model KTP sama kakak. Enak banget. Hah? Enak lah, kan gue lagi nyari tumbal. Lempar ke laut. Lempar ke laut.
Untuk dapat gue 900 miliar minimal 1000 triliun. Ada lagi bos? Terus gini Pak Haji, itu ada centong itu maksudnya harus centong dari RDAY? Iya, nanti lo dikasih centong. Nanti lo kasih centong. Oh, nanti kasih centong. Ya udah Pak Haji, saya juga lagi kalau untuk ibadah lagi getol-getolnya udah saya paksain. Ya ini etik yang udah jauh, biaya dan segala macam, itu pun juga duit dari ngutang ke sini. Ya saya udah la haula Pak Haji gitu kan. Istri juga mau melahirkan, itu duit mau lahirin aja belum ada gitu Pak Haji. Malah saya lari ke sini. Istri nggak tahu pasti. Gampang lah, celana dalam lo dikalungin di leher bini lo. Saya nggak pakai celana dalam, cuma pakai celana kolor aja. Yo iya. Jadi gimana tuh? Celana kolor lo dipakein di kalung lehernya bini lo. Nanti kan buat bunuh diri sama bini lo. Dananya Pak Haji butuh. Nanti celana kolor lo taruh dikalungin leher bini lo. Berapa lama Pak Haji? Sampai lahiran. Yang tiap hari. Jadi kalau bini lo kemana, ke pasar, pakai kalung leher celana kolor lo. Enggak lah, humor. Tapi manjur, tapi bener. Terus apa lagi bos? Jadi bener dilakuin ini Pak Haji? Iya. Lo bawa apaan man? Jus itu melon. Jus melon. Lagi tester jus melon box ini katanya. Oh. Lagi bikin sebelah. Sebelah? Bikin ya? Suruh gue. Gue lagi punya hajat 9 miliar soalnya. Mumpung banyak yang pada patungan. Ada lagi bos? Itu yang naik kuda itu doa hajat itu? Ya, doa lo sambil naik kuda, lo paksain ke RDAY ijab di atas kuda. Pak Prabowo jadi apa? Presiden, naik kuda kan? Pak Gibran naik kuda gak waktu itu? Enggak. Naik kuda. Lihat saya. Naik kuda. Jadi wakil presiden. Nah lu juga naik kuda dong biar jadi presiden. Presiden taksi. Ijab, tidak ada orang yang naik kuda ijab tidak terkabul, tidak ada. Tidak ada orang yang naik kuda ijab tidak terkabul, tidak ada. Pak Jokowi naik kuda gak? Naik kuda lah. Semua naik kuda bos. Lo lihat orang kaya-kaya naik kuda, bukannya naik andong. Kalau kita mah naik andong, naik kuda di atas punggung kuda. Ada gak hadisnya? Ada. Makanya orang yang naik di atas punggung kuda hampir 100% terkabul. Lo lihat ya, orang yang naik kuda rata-rata orang kaya-kaya, nggak ada orang miskin naik kuda, nggak ada. Coba lo lihat, paksain naik kuda, itu manjur. Pak Haji kalau saya diinjak kuda ya sial, kalau ditendang kuda ya sial. Janganlah, jangan sampailah naik kuda. Kecuali kameramen ya, ditendang kuda, digigit kuda lo kameramen. Akhirnya bininya 5. Jangan sampai digigit kuda. Nanti lo ngobrol masih bolong di atas, karena ada kuda bolong. Ngomong gimana Pak Haji? Bolong, aminin dong. Gue punya duit 100 juta minggu ini bolong. Ntar sama dia diaminin, amin. 100 juta tunai. Nanti buat lahiran bini lo boleh. Baru kan juga boleh. Iya. Bisa? Bisa Pak Haji, yaudah. Terkabul ya? Amin. Sip. Cair 100 juta. Amin. Makasih Pak Haji. Liput bos, di atas bos. Bikin sebelahnya diliput juga.